Om Swastiastu, kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan laporan praktikum kami yang berjudul Teknik Operasi Fraktur Humerus dan Scapula. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Agatha Rejubilia dengan NIM 18035, Farhan Duyan Indra dengan NIM 18044, Meliani Herna Supriyatin dengan NIM 18061, dan Matilda Krisnawati dengan NIM 18063. Bagian pertama adalah pendahuluan. Fraktur merupakan salah satu gangguan yang dapat terjadi pada hewan. Fraktur adalah rusaknya kontinuitas dari struktur tulang, tulang rawan, dan lempeng pertumbuhan tulang yang disebabkan oleh trauma maupun patologis. Humerus adalah tulang panjang pada bagian kaki depan pada hewan yang terletak antara siku dan bahu. Ujung bawah tulang humerus dapat berfungsi mendukung berbagai gerakan, seperti fleksi, pronasi, dan supinasi. Jika terjadi fraktur, maka perlu dilakukan penanganan. Tujuan utama dari pengobatan patah tulang adalah untuk mencapai patah tulang yang sembuh dengan penyejajaran tulang yang normal dan meningkatkan fungsi langsung dari anggota tubuh yang terkena. Selanjutnya yaitu adalah preoperasi. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Sterilisasi alat dengan menggunakan autoclave selama 15 menit kecuali gunting dan jarum itu disterilkan dengan menggunakan alkohol 70%. Tujuan dilakukan sterilisasi alat adalah untuk menghindari kontaminasi dari alat pada luka operasi yang dapat menghambat kesembuhan luka. Alat-alat operasi dipersiapkan dalam keadaan steril yang diletakkan secara urut dan rapi di atas tatakan steril di dekat meja operasi. Yang kedua yaitu adalah persiapan ruang operasi. Ruang operasi harus tertutup dan terdapat pencahayaan yang cukup. Ruang operasi, meja, dan perlengkapan lainnya dibersihkan serta dilakukan desinfeksi dengan menggunakan desinfektan dan alkohol 70%. Yang ketiga yaitu adalah persiapan operator. Operator dan kooperator harus dalam keadaan bersih, serta harus menjaga higien agar tidak terjadi kontaminasi seperti menggunakan alas kaki, masker, baju operasi, sarung tangan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adalah persiapan hewan. Diagnosis fraktur dilakukan dengan anamnesis, inspeksi, pergerakan, pengukuran, palpasi, dan pemeriksaan fotoröntgen. Dilakukan pemeriksaan kondisi tubuh hewan secara umum meliputi frekuensi pulsus, nafas, suhu tubuh, postur, dan pemeriksaan darah rutin. Hewan harus dipuasakan makan selama 12 jam dan puasa minum selama 2 jam sebelum operasi dilakukan. Bagian tubuh yang diinsisi itu dibasahi dengan air sabun untuk memudahkan pencukuran, kemudian diolesi dengan yodium tinctur. Setelah itu dilakukan penimbangan berat badan hewan untuk menentukan semua volume obat yang akan digunakan. Selanjutnya itu adalah anestesi. Pada hewan kecil, premedikasi yang digunakan yaitu atropin sulfat 0,025% dengan dosis 0,04 mg per kilogram berat badan secara subkutan. Untuk anestesi itu digunakan campuran silasin 2% dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan, dengan ketamin HCl 10% dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan yang diberikan secara intramuskular. Ampicillin 10% dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan juga dipersiapkan. Untuk hewan besar, anestesi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama adalah pre-anestesi mempergunakan acepromazin 1% dengan dosis 5 mg per 50 kg berat badan. Kemudian dibiarkan beberapa saat hingga hewan tampak tenang dan mengalami relaksasi. Kemudian tahap kedua yaitu anestesi umum dengan mempergunakan hydras chlorali 10% dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu teknik operasi. Yang akan kita bahas pertama kali adalah fraktur proksimal humerus komplit. Pertama, hewan diberikan anestesi. Yang selanjutnya itu cukur rambut di sekitar site operasi. Insisi bagian kulit hingga nampak muskulus bagian superficial, kemudian kuatkan muskulus deltoideus pars acromialis dan muskulus brachiocephalicus. Lalu insisi di bagian periosteal agar tulang yang mengalami fraktur nampak. Kemudian fiksasi dengan memasang pin intramedular dimulai dari tuberositas mayor hingga bagian medial dari kondilus. Selanjutnya lakukan penjahitan di bagian muskulus dengan menggunakan benang catgut kromik ukuran 2-0 dengan pola jahitan sederhana tunggal. Kemudian di subkutan dengan jahitan sederhana menerus dan menggunakan benang catgut plain ukuran 3-0. Selanjutnya yang terakhir yaitu lakukan penjahitan di kulit dengan pola sederhana tunggal. Setelah itu berikan iodium
tinktur pada daerah jahitan dan antibiotik secara injeksi intramuskuler. Gambar menunjukkan fraktur proksimal. Selanjutnya yaitu pada gambar pertama ditunjukkan pendekatan insisi mencapai daerah proksimal os humerus, dan selanjutnya yaitu pemasangan intramedular pin. Selanjutnya akan kita bahas adalah fraktur diapisial os humerus. Pertama, hewan diberi anestesi, lalu cukur rambut di sekitar site operasi, kemudian insisi bagian kulit dan otot superficial, dan kuakkan musculus biceps brachii dan musculus brachiocephalicus, pasang scrap di bagian medial fraktur, pasang plate di bagian proksimal dan os humerus dan scrap plate tersebut, lakukan penjahitan sama dengan fraktur proksimal yang tadi, yaitu di muskulus, subkutan dan kulit dengan tahap yang sama. Selanjutnya itu berikan iodium, tintur pada daerah jahitan dan antibiotik secara injeksi intramuskuler sama halnya dengan fraktur proksimal humerus komplit. Gambar menunjukkan fraktur diapisial. Selanjutnya gambar menunjukkan pendekatan insisi mencapai bagian medial os humerus, dan gambar selanjutnya menunjukkan pemasangan scrap dan plate. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah fraktur di bagian medial condylus os humerus. Pertama, hewan diberi anestesi, lalu cukur rambut di sekitar site operasi, insisi kulit hingga menemukan bagian otot superficial di daerah dekat medial condylus, insisi berapa otot superficial, dan kuakkan otot-otot di daerah tersebut dengan memperhatikan nervus medial dan ulnar. Lalu lakukan pemasangan skrup tulang di bagian condylus, lakukan penjahitan seperti dua fraktur yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu di muskulus, subkutan, dan kulit. Kemudian berikan iodium tinctur pada daerah jahitan dan antibiotik secara injeksi intramuskuler. Gambar menunjukkan fraktur di bagian condylus. Gambar yang pertama menunjukkan pendekatan insisi mencapai bagian medial condylus, dan gambar di sebelahnya menunjukkan pemasangan scrap tulang. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pasca operasi fraktur humerus scapula. Nah, setelah lakukan tindakan operasi, hewan tersebut diberikan antibiotik secara intramuskuler sebanyak 2 kali sehari selama 3 hari. Nah, aleskan juga salep iodin dan bioplasentan setiap pagi dan sore. Berikan juga obat antiinflamasi. Nah, lakukan pemasakan Elizabeth Collar agar hewan tersebut itu tidak menjilat luka bekas operasinya untuk membantu mempercepat kesembuhan. Nah, pastikan hewan tidak menggunakan daerah kaki yang telah dioperasi secara berlebihan. Lakukan ronsen 2 bulan setelah operasi untuk melihat perkembangan, dan plate dapat dilepas setahun kemudian pada hewan dewasa. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa gambar. Yang pertama yang atas itu gambar saat luka jahitannya diberi antibiotik topikal. Itu yang bagian kiri atas. Kemudian kalau yang bagian kanan atas itu gambar dilakukannya penutupan luka dengan balutan. Kemudian yang bagian bawah, yang kiri di bawah, yang itu adalah hasil ronsen pada sebelum dilakukan operasi. Di sini terlihat adanya fraktur humerus tipe oblik yang ditunjukkan pada lingkaran kuning. Nah, setelah dilakukan operasi dapat kita lihat pada gambar kanan bawah itu hasil operasi dengan cara dengan menggunakan pemasangan bone pinning dan wire. Itu dapat terlihat juga di lingkaran kuning. Di sini terjadi perubahan setelah operasi. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, fraktur merupakan sebuah keadaan patahnya tulang atau kartilago yang disebabkan oleh trauma atau bisa juga terjadi akibat penyakit. Humerus adalah tulang panjang pada bagian kaki depan pada hewan yang terletak antara siku dan bahu. Nah, fraktur pada os humerus itu dapat ditangani dengan melakukan operasi.
Indikasi dilakukannya operasi fraktur sendiri yaitu fraktur humerus, yaitu adanya cedera traumatik pada tulang, osteomielitis, osteoporosis, dan osteosarkoma. Sebelum melakukan tindakan operasi, seperti biasa terlebih dahulu lakukan persiapan operasi. Lalu, operasi dilakukan dengan pemasangan pin pada os humerus yang mengalami fraktur. Lalu setelah dilakukan operasi, untuk menghindari infeksi sekunder, diberikan beberapa perawatan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saran untuk para pembaca atau pendengar supaya mencari informasi dari beberapa sumber yang mungkin Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.